Ngeteh dulu, bro. Halo bro, di belakang saya udah ada MT Bromo N8 tuh. Meskipun dikit-dikit. MT itu singkatan dari Mount Bromo. Gunung ya. Mount Bromo. Jadi nama sepedanya ini Gunung Bromo bahasa Indonesianya. Nah, benar. Gunung Bromo, serinya yang ini N8. Kenapa namanya kok nggak Rinjani atau yang lain ya? Soalnya gunung paling dekat dari Inzera ya, katanya gunung sih. paling dekat dari kantornya Polygon. Nah, terus Polygon syuting di sini, terus pengembangan juga di sini. Nah, sering tes mulai hardtail, mulai videonya Kucorge juga. Ya kan banyak sih. Jadi banyak ambil inspirasi dari Bromo. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya? Penghargaan lah buat gunungnya. Bromo, ya. Nah, di sisi lain itu juga buat ngenalin ini sepeda dari Indonesia nih. Nah, soalnya kan Polygon kan udah mendunia nih, pasarnya udah kemana-mana deh. Jadi biar di dunia juga pada tahu nih bahwa ada Gunung Bromo di Indonesia. Nah, ini sepeda dari Indonesia juga. Sepeda dari Indonesia juga, betul. Yang kita nyobain spek yang N8 ya fokusnya. Sebenarnya ada N7 juga. Ya, ini dari depan tuh pakai Fox ya Mas ya. Pakai Fox 38 Performance. Pakai Fox 38 dan terus bannya pakai Magic Mary Mas. Magic Mary itu lebarnya 26 kayak Mas ya? 26 ya? 26 ya. Dan 29 Mas. 29. Jadi nggak ada 27,5 bro. Jadi filosofinya tuh big bike is more fun gitu katanya ya. Jadi sepeda gede udah nggak jadi alasan lagi kita buat apa namanya aku atau apa, ini enak sih, tetap agile, tetap lincah handlingnya. Nah, dan katanya chainstay-nya apa? Ya, agak jadi chainstay-nya sebenarnya kalau 29 tuh masalahnya biasanya tuh chainstay-nya panjang karena banyak kan besar. Nah, ini karena linkage-nya itu ke depan dan ini pakai high pivot kayak gitu. Jadi ban tuh bisa didorong banget, mepet banget ke depan. Jadi short chainstay, dan dengan short chainstay itu di ban 29 itu lebih agile, lebih lincah untuk manuver. Bener banget sih. Nah, dan biasanya kan S itu kan pakai 27,5 Mas ya. S itu pakai 29 bro. S29 juga. Nah, ini mungkin sepeda pertama ya yang S29 ini ya enggak Mas? Ya, dari kalau brand lain ada ya. Brand lain ada. Dari Polygon biasanya kan 29-nya tuh paling kecil di M. Ya. Ini S ada 29. Saya juga nungguin yang sepeda AM biasa sih, S29. Soalnya ukuran saya S. Oh gitu. Ini agak terlalu gedean sih. Bocorannya sih mau ada pengembangan si Skio. Tungguin aja dah. Mudah-mudahan kita diundang lagi kalau emang nanti launching ya. Siap, Polygon kita siap. Terus yang RS-nya pakai Fox. Pakai Fox Float X2. Fox Float X2 itu yang biasa dipakai di Square One. X8 apa? Iya. X8 kayak Mas ya. Sebenarnya sih tadi pakai belum begitu di tuning maksimal ya. Belum di tuning maksimal, cuma asal nyaman doang, karena juga tracknya di sini kita bukan yang bike park yang banyak fitur-fiturnya, lebih ke tanjakan tadi ya. Lebih ke tanjakan dan main di pasir, dan experience-nya tadi bagus banget tuh main di pasir sih. Kan abis hujan ya, jadi pasirnya apa namanya? Nggak terlalu kering lah. Nggak terlalu kering. Tapi kalau kering bakal susah sih. Iya, kalau sering bakal susah. Makanya tadi seneng banget pertama kali riding di Bromo, cuacanya mendukung, sepedanya top abis. Kalau dari Mas Andre gimana rasanya Mas Adi, Mas? Wah, ini pertama kali sih Mas pakai e-bike. Terus tapi sayangnya nih di sini nih yang saya tungguin single tracknya. Apa nih ini? Soalnya pasti e-bike tuh berat kan bro. Berat itu bisa 7 kilo lebih ya dari sepeda biasa. Karena sepeda biasa kali 15. Ini 22. Ini 22. Nah itu mungkin handlingnya kayak gitu sih, lebih kontrol ya. Terus ini jelas pakai 4 piston nggak Mas ini? 4 piston pakai Diore XT. Diore XT ya yang N8. Terus ini motornya Shimano FL8 ini yang 8000 nanometer apa sebutannya apa 8000 Nm ya. Jadi perbedaannya sama yang N8 sama N7. N7 itu 6000. Ini Nm, ini 8000 Nm. 8000 ya. Kalau nggak salah kapasitas baterainya sih sama Mas Andre. Oh sama. Jadi kapasitas baterai sama, cuma mesinnya yang berbeda. Ya, agak kencang juga ya. Jadi tadi saya udah habis 2 bar, Mas Andre masih habis 1 bar karena di yang N7 kan dia lebih kecil ya, lebih kecil powernya, jadi lebih irit juga pemakaian dayanya. Dan dropper seatpostnya pakai Trans X ya, andalan sih Polygon. Mulai T8 saya, terus sekarang udah mulai Trans semua. Nah, terus yang keren ini di N8 ini pakai E13 pedalnya. Cranknya E13. Wih, cranknya ada kejutan nih bro. Biasanya kan udah jauh-jauh sama itu kan. Ya kalau nggak Shimano. Ya. E13, terus juga chainringnya juga E13. E13 terus dapat chainring guard juga. Ada chainring guardnya Mas. Yang depan itu.
Nah, ini karena high pivot belakangnya ini nggak pakai apa biasanya sebutannya chainstay guard ya, chainstay guard yang karet di chainstay itu ini nggak pakai karena emang nggak ada benturan sama sekali. Jadi rantai kan biasanya kan kalau kita di makadam atau apa kan rantai kan naik turun. Ini nggak ketemu sama frame sama sekali. Jadi silent mode lah, silent mode. Jadi nggak pakai karet sama sekali di belakang, cuma kayak ada frame protector doang, stiker gitu. Mantap. Terus kayaknya ini pakai XT mas ya, remnya Deore XT, terus RD-nya Deore XT, Hub hubnya juga ya, hub Deore XT, shifter Deore XT. Kalau sprocketnya kayaknya itu Deore deh. Deore, putih semua gitu. Putih semua. Terus ini rotornya juga udah yang paling baru tuh yang Ice-Tech. Kayaknya 200 ya mas ya? 200. Berapa oh iya ini gede sih. Iya. Kayak 200. Kalau tadi ada yang ketinggalan nih travelnya 100 berapa mas? 60 ya? 160 travelnya. 160. Udah cukup sih. Cukup banget sih. Udah lebih dari cukup. Ya udah bro, mungkin gitu aja di video ini. Ini wah pertama kali sih ya karya anak bangsa ya mas. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Jadi rasanya seneng Polygon akhirnya ngeluarin e-bike juga ya, yang dibuat secara ya jadi sebenarnya kenapa nggak keluar dari dulu tuh karena mereka ngembanginnya tuh nggak mau asal-asalan. Lama bro, 3 tahun. Mereka nggak mau asal misalnya SysQN dikasih mesin, mereka nggak mau. Ini bener-bener revolusioner banget, linkage-nya baru. Pol-polan banyak banget ya. Terus apa namanya geometrinya juga baru supaya apa? Karena kan e-bike ini kan berat ya, pakai baterai, pakai mesin, jadi center of gravity-nya harus dihitung ulang. Banyak spek yang banyak hitung-hitungan yang harus diperhitungkan. Soalnya biasanya kalau analog kan kita center gravity-nya kan di badan kita. Kalau ini kan enggak. Jadi kenapa mereka bisa dibilang agak telat dibanding brand-brand lain karena ya itu mereka nggak mau asal-asalan dan akhirnya terbukti juga keluar produk yang super mantap. Super sih. Thank you banget Polygon udah diundang kita ya buat nyobain pertama kali. Di Bromo pula. Hotelnya wow, mantap. Enggak. Bahkan saya bisa tidur di ruang tamunya. Oke. Ya udah bro, mungkin gitu aja. Om Ageng ini bagian yang ngelurusin lebih. Biasanya kan ibaratnya itu lebih detailnya ya. Ya. Lebih pokoknya apa sih itu istilahnya? Lebih mendalam lah ya. Lebih spesifik, yang lebih teknis itu nanti bagian-bagian yang pinter-pinter yang pada kesini dah. Kalau kita yang cuma back check aja sama tim hore-hore aja. Ya bro. Oke.